Eh, Nur, siapa nih? Berapa orang yang maju siapa aja nih hari ini? saya maju pertama Ibu, Muhammad Ryan. Muhammad Raya. Oke, silakan Muhammad Raya. Izin nomor ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bu Flavia. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya buat mengenai ide bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dengan NIM 13056 22066. Next. Di sini tema ide bisnis saya adalah keripik tempe. Untuk role model di sini saya adalah punya role model yaitu Arnold Purnomo. Arnold Purnomo. Dia adalah seorang chef yang terkenal dengan keahlian kuliner dan pengetahuannya dalam berbagai jenis masakan. Chef Arnold Purnomo tidak hanya seorang chef, tetapi juga seorang pengusaha yang sukses. Ia dikenal sebagai inovasinya dalam menciptakan hidangan dan konsep kuliner baru. Ia juga terlibat dalam pendidikan kuliner, memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran dan pengembangan industri kuliner. Next. Untuk background keripik tempe ini adalah keripik tempe adalah cemilan populer yang terbuat dari tempe yang diiris tipis dan kemudian digoreng hingga renyah. Selain kelezatannya, keripik tempe juga dikenal sebagai cemilan relatif lebih sehat dengan tambahan nutrisi dari tempe serta protein nabati dan serat. Untuk kemungkinannya ada 3. Yang pertama adalah target pasar yang luas. Yang kedua, menciptakan berbagai varian rasa untuk menarik daya tarik konsumen. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk. Untuk tantangannya ada 2, yaitu yang pertama ada persaingan pasar, yang kedua ada ketersediaan dan kualitas bahan baku yang tidak menentu. Nah, di sini saya memberikan nama keripik tempe saya ada keripik tempe skalar. Keripik tempe skalar adalah cemilan yang menggoda dengan potongan tempe yang dipotong tipis, dicampur dengan bumbu khas dan digoreng hingga mencapai keseimbangan sempurna antara renyah di luar dan lembut di dalam. Dengan penampilan coklat keemasan yang menarik dan aroma harum bumbu juga menciptakan daya tarik yang tak tertandingi. Keripik tempe skalar juga hadir dalam berbagai variasi rasa. Untuk target pasar saya ada 3. Yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa, yang kedua adalah pencinta makanan ringan, dan yang ketiga adalah organisasi kampus. Untuk strategi pemasaran ada 3 juga. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua adalah penawaran atau diskon, yang ketiga adalah program loyalitas langganan. Program loyalitas langganan ini untuk konsumen yang sudah sering membeli akan mendapatkan penawaran atau diskon yang jauh lebih murah nantinya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi keripik apa nih? Saya lihat tadi nggak ada keripik apa namanya? Keripik tempe skalar, Ibu. Oke. Itu namanya emang nama apa sih? Nama produknya ya? Iya, kebetulan ini udah sempat jalan 2 bulan ketika saya masih SMA bareng teman-teman saya, Bu. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi ini usahanya sekarang masih bersama teman gitu ya? Oh, enggak, Ibu. Terakhir itu sebelum pandemi, Bu. Setelah pandemi udah nggak produksi lagi, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa jalan lagi ya sekarang ya, dan bisa juga nanti untuk masa depan. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau kayak gini nih, kira-kira budgetnya berapa? Saya waktu pembuatan kemarin itu dari range 100 sampai 200 Ibu untuk modal. Oke, oke. Gitu ya. Itu sekali produksi berapa tuh kalau misalkan 200 ribu gitu? Eh
Untuk produksi waktu itu Berapa dengan potong? budget segitu sekitar 20 Bu, 20 sampai 40 mungkin Bu. Saya juga Nah, lupa sih Bu. oke. Nanti ini udah bagus ya. Jadi maksudnya siapa namanya nih? Muhammad Ryan Bu. Nah, untuk Muhammad Rehan maksudnya udah jelas nih gitu ya. Jadi mungkin nanti pembentukan kelompoknya nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum mau masuk juga nggak apa-apa. Yang tapi seseide ya. Misalkan memang ide bisnisnya ini kan macam-macam nanti ya presentasi ya. Nanti kalau mau ada yang sama-sama makanan, sama-sama kuliner, boleh jadi satu nggak apa-apa nanti pembentukan kelompoknya gitu ya. Nah kalau udah kayak gini kan udah ada pengalaman nih yang sebelumnya. Nah itu nanti bisa buat laporan, nanti juga coba dibuat ya cash flow-nya, ya terus anggarannya kira-kira berapa buat proposalnya dulu gitu ya nanti ya. Nanti mungkin di pertemuan keempat gitu ya. Itu kurang lebih ya. Baik, terima kasih. Eh Rehan tadi ya. Ryan Bu. Oh, Ryan. Oke. Ya, Terima kasih Ryan. Mungkin yang lainnya nggak apa? Silakan. ya terima kasih Biar saya kembali Bu. tahu ya. Sekarang walaupun sekilas saya ingin tahu gitu ya. eh Ide bisnis apa yang sudah ada yang udah ada atau mungkin ngembangin lagi gitu ya. Boleh gitu ya. Silakan. Kalau dari ininya sampai jam berapa ya, Mbak Wiji? Mbak Sarah? Iya, Ibu. Itu sampai jam berapa ya nih ya? Kalau sesuai SKS 3 itu 17.30. Oke, nggak apa-apa sampai situ aja ya. Nggak apa lah walaupun nanti kepotong ya karena memang saya ada rapat. Oke, silakan. Em, Lanjut siapa? Mungkin sekarang cuma sekilas ya lihat idenya. Silakan lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Yusafitri dengan NIM 13056220081. Di sini saat ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Sini role model saya, Setiarini Utami. Setiarini Utami biasa dipanggil Tia, merupakan mahasiswi dari Universitas Indraprasta, Unindra dengan jurusan Desain Komunikasi Visual dan memiliki keahlian di bidang desain, memiliki bisnis di bidang jasa makanan salad buah. Possibility kemungkinannya menarik pelanggan yang peduli akan kesehatan mereka, usaha sukses mengikuti selera konsumen, dan keuntungan yang didapatkan sebanding dengan kesegaran salad buah yang dijual. Tantangannya, sulit mencari lokasi yang cocok untuk disewa dan saingan yang ketat. Lalu di sini analysis of capabilities and constraints-nya. Yang pertama itu tingkat kreativitas menghadirkan kreasi unik dan menarik dalam penyajian dan menawarkan menu yang sehat. Lalu yang kedua, kemampuan memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan menu sesuai dengan musim dan preferensi pelanggan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat, harga bahan dapat dipengaruhi oleh musim dan faktor cuaca. Lalu yang kelima, biaya bahan segar dan persiapan salad dapat meningkatkan biaya produksi. Lalu di sini background-nya, bisnis salad buah berkembang sejalan dengan tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan pola makan seimbang. Dengan masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan, salad buah menjadi pilihan populer sebagai makanan ringan yang bergizi. Perubahan pola makan dan peningkatan kebutuhan akan makanan bergizi mendorong diversifikasi menu dalam bisnis ini, menawarkan berbagai jenis buah, sayuran, topping, dan saus. Tuntutan mobilitas dalam gaya hidup yang sibuk membuat bisnis salad buah dapat memanfaatkan pasar dengan menyediakan produk dalam kemasan yang mudah dibawa, baik untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Aspek visual produk juga menjadi kunci. Dengan penyajian yang menarik dan estetis,
menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Selain itu, inovasi dalam pembelian online melalui platform e-commerce dan aplikasi pemesanan memberikan peluang untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Produk description-nya, tinggalkan rasa haus Anda dengan salad buah segar kami yang lezat. Dikemas dengan kombinasi buah-buahan segar dan sehat. Salad buah ini adalah pilihan salad buah kami tidak hanya lezat, tapi juga menyehatkan. Buah-buahan yang dipilih dengan cermat memberikan vitamin, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Tidak ada tambahan gula atau bahan pengawet buatan. Lalu di sini ada 3 tipe, ada yang mini size, regular size, dan big size. Target dari bisnis ini bisa semua jenjang umur, mulai dari anak-anak, anak remaja, orang dewasa, dan orang tua. Lalu, market strateginya bisa melalui pemasaran online seperti Instagram, TikTok, Shopee Food, dan lain-lain. Lalu, kebugaran dan kesehatan, yaitu menawarkan desain yang menarik kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tapi bisa ke slide sebelumnya. Saya pengen tahu aja sih di bisnisnya kayak apa gitu ya. Di sini nggak ada benar salah ya. Nanti kalau mau ada kritik masukan langsung aja nggak apa-apa gitu ya. Ke slide sebelumnya Mbak, itu tadi ada yang tampilan visual itu maksudnya gimana Mbak? Sama yang bedanya sama yang tadi online itu. Untuk pemasarannya. Pemasaran visual dan pemasaran online ya. Bedanya apa tuh kalau yang visual? Sebenarnya sama aja sih, karena kan kalau pemasaran online juga pasti menampilkan dari visualnya. Jadi, tapi kalau pemasaran visual bisa secara langsung juga dengan menyebarkan brosur gitu, atau ke teman-teman atau ke keluarga terdekat gitu, ke lingkungan. Mungkin juga bisa. Apa sih? Mungkin juga bisa dibuat itu ya lebih tertuju nggak apa-apa nextnya ya yang lainnya dari Instagram dibuat gitu ya atau mau nanti dibuat webnya juga blog silakan kalau memang masih bisa gitu ya silakan gitu ya dia lebih fokus aja gitu ya mulai direncanakan nanti pemasaran saya itu selain saya nanti sebarin ke sini di sekolah di kampus gitu ya nanti saya juga pemasarannya di mana apakah saya juga di Instagram juga boleh silakan gitu ya atau Iya, Bu. atau bagaimana gitu ya silakan ya untuk mulai dipikirkan mungkin bisa dilengkapin lagi gitu ya. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi ini? Zahra, Bu. Oh ya, Zahra Ayu. Zahra Ayu. Oke, mungkin ada masukan dari yang lain? Kita santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol nanti idenya kayak apa. Ini kan masih idenya dulu. Terima kasih Mbak Sarah. Kalau nggak ada, mungkin bisa next berikutnya. Silakan. Saya izin presentasi, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya? Hilman, Bu, Hilman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang saya dapat. Sebelumnya nama saya Nadi Nugraha dengan NIM akhiran 36. Untuk role model saya ini pendiri dari es coklat panjang umur atau tambah umur. Yang dulu dia itu seorang HRD, tapi dia memilih keluar dari itunya dan membangun bisnis es coklat ini. Untuk nama produk yang saya pilih itu Monochoco.
Monocoko berasal dari perpaduan kata antara monokrom dan coko. Monokrom atau monokrom merupakan istilah yang secara umum diartikan sesuatu yang hanya terdapat satu warna saja. Yang diharapkan produk menyajikan satu rasa dari coklat yang bisa dinikmati semua golongan. Coko di sini mempresentasikan produk yang disajikan yaitu mengandung coklat, lebih tepatnya minuman coklat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk kekuatannya di sini masyarakat tidak asing dengan coklat, keuntungan potensial, bahan baku mudah didapat, yang terakhir mudah diolah. Selanjutnya ada kelemahan di sini persaingan tinggi, waktu penjualan, sama keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya ada opportunities, perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, kemajuan media sosial, kerjasama dengan brand lain. Lalu ada threat atau ancaman, kenaikan harga bahan baku, persaingan harga, munculnya produk baru, dan terakhir kondisi cuaca. Target pasarnya ada 4, yaitu warga sekitar, pelajar, mahasiswa, dan pengguna sosial media. Strateginya di sini ada membangun brand yang kuat dan unik, menawarkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, melakukan promosi yang efektif melalui berbagai saluran, memberikan layanan pelanggan yang excellent, dan terakhir terus berinovasi dan mengikuti perkembangan tren terbaru. Sini ada quotes dari teman saya, jangan takut untuk gagal, takutlah jika kamu tidak pernah mencoba. Ya, sekian terima kasih. Oke, Monokoko. Nah, ini keren nih ya. Ini juga udah jalan ya produknya ya? Atau gimana? Baru ini Bu, baru niat Wow. sempat pengen jualan sih, udah sempat bikin produknya juga, cuman belum yakin buat buka usahanya. Oke. Kalau udah niat, tinggal dijalani ya. Jadi anggapannya kayak dengan kuliah ini, semoga bisa gitu ya. Oke. Ini kira-kira budgetnya berapa nih? Udah dipertimbangkan belum? Waktu itu sih saya baru riset kayak kira-kira di bawah 100, tapi untuk berapa cup gitu. Lupa saya, Bu. Oke. Oke, nanti tolong dibuat ininya ya. Kemarin tuh sempat diskusi, tapi ini masih belum pasti ya semuanya ya. Kemungkinan mau dipinjemin 200, tapi saya nggak tahu sampai sekarang masih belum ada pembicaraan lagi lebih lanjut. Misalkan memang tidak bisa pun, ya pakai uang mandiri dulu. Tapi kita masih diusahakan gitu, ada pinjaman itu gitu ya dari Prodi gitu ya. Itu yang terakhir kali hasil diskusi, sekitar 200 sih. Jadi tolong nanti kalau mau punya ide usaha, bisa dipikirkan. Kalau memang budgetnya besar ya mungkin bisa dari mandiri gitu ya. Kemarin saya dengar-dengarnya gitu. Tapi masih perlu diskusi lagi gitu ya kan, nggak bisa langsung gitu ya. Itu aja. Ini bagus nih, namanya juga bagus, menarik. Monokoko. Bagus. Nanti juga dipikirkan ya untuk pemasarannya bagaimana. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut next Ya, berikutnya. Bu. Terima kasih, Bu. Ayo silakan. Ini baru 4 ya tadi ya? 3 atau 4 tadi? Halo? Udah 3, Ibu. Setelah ini yang keempat.
silakan. Ayo. Minimal 10 lah hari ini gitu kan cuma hanya ide bisnis aja saya pengen tahu kayak gitu ya. Ibu sebentar ya Bu, saya mau minta tolong Jenny untuk share screen. Oke. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau memang ada yang nanti kan ini kan presentasi ya, tujuannya apa juga. Jadi biar tahu tadi misalkan Elvin ya, Elvin Fernando nanti akan jelasin juga misalkan oh idenya tentang ini, terus nanti Stefani tentang ini gitu ya. Kalau memang hampir sama dan sejalan gitu ya, ya silakan gitu ya. Itu jadikan satu kelompok gitu ya. Atau mungkin temannya sudah ada usaha tapi yang lainnya belum, silakan bisa gabung tapi juga membantu gitu ya semuanya ya. Yang ide bisnisnya sama. Nah, kan kalau emang kita ingin membuat bisnis kan harus sama ya, passionnya juga harus sama ya untuk membangun itu. Jadi kalau bisa yang nanti yang sama bisa dijadikan satu aja, jadi satu kelompok itu boleh gitu ya nanti ya untuk pembentukan kelompok. Kamu udah bentuk kelompok ya? Jadi sambil nunggu temanmu presentasi. Mbak Sarah kan ketuanya ya tadi, PJ-nya ya? Iya, Ibu. Kemarin udah dibentuk kelompoknya ya, 10 tuh ya? Iya, Ibu. Cuma masih kurang satu kelompok lagi, belum ada yang list. Jadi kemarin kita sepakat untuk buat langsung kelompoknya tanpa menunggu presentasi bisnis ini, Bu. Jadi mungkin udah sekitar 9 kelompok udah ada disetor namanya. Oke. Itu nanti bisa ya, bisa disesuaikan dengan ide bisnis yang hampir sama boleh, silakan gitu ya. Ada loh juga yang bisa berlanjut dari kuliah gitu ya. Ya saya tahu sih anak Ilkom gitu ya kemarin ya. Itu berlanjut setelah lulus sampai dibukakan usaha gitu ya. Di punya apa tuh surat izin usaha juga loh kayak gitu. Jadi ya semoga aja bisa berlanjut gitu. Oke ini sudah silakan Aurelia Adinda Setio. Nah, udah kelihatan ya Bu? Ya sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan semuanya. Kali ini saya akan membacakan ide jualan bisnis saya, kewirausahaan. Jadi ide usaha yang saya pakai itu bola-bola ubi. Next. Oke, bola-bola ubi itu apa sih? Kayak bola-bola ubi itu makanan bola-bola ubi adalah bola-bola kecil yang terbuat dari ubi jalar atau ubi kayu yang diolah dengan cara direbus, dihaluskan, dan dicampur dengan bahan-bahan seperti tepung, gula, susu, atau bahan-bahan lain yang sesuai resep. Kemudian adonan tersebut itu menjadi bola-bola kecil dan dapat dimakan langsung atau diproses lebih lanjut sesuai dengan selera seperti dengan menggoreng, memanggang, atau mengukusnya. Nah, role modelnya itu siapa sih? Nah, role model buat jualan di bidang makanan itu sebenarnya Prilly Latuconsina. Nah, Prilly itu sebenarnya artis yang sangat multitalenta. Selain pintar dalam akademi dan berakting, Prilly juga pintar dalam berbisnis. Beberapa bisnis yang ditekuni oleh Prilly itu ada bisnis kuliner atau makanan. Beberapa itu ada Nona Judas, La Joy Bakery, dan Nona Picnic. Dan masih ada beberapa di antaranya dalam bisnis kuliner ini di kulinernya Prilly diharuskan untuk selalu mementingkan pelayanan, rasa, dan tentunya inovasi di era zaman yang sangat cepat berkembang. Nah, ini sosial media Prilly ataupun bisnis-bisnis makanannya. Nah, buat nanti nama produknya sendiri tuh saya pilih Ubi Heaven. Bola-bola ubi kami menghadirkan cemilan klasik dengan sentuhan modern, dibuat dari ubi jalar pilihan, digoreng hingga renyah dan dibalut dengan berbagai rasa lezat. Bola-bola ubi kami siap memanjakan lidah Anda. Oke, kemungkinan dari bisnis ini tuh tentunya pasti permintaan produk yang tinggi, terus modal yang terjangkau karena dari bahan-bahan yang relatif murah, terus peluang inovasi dan awal yang relatif murah
mudah, sorry, karena modal yang terjangkau itu tadi. Next. Nah, untuk tantangannya, tentu aja kalau usaha kita bakal ada persaingan usaha, ketersediaan bahan baku, terus keuntungan yang tidak stabil, dan umur simpan produk yang pendek karena cepat basi produknya. Next. Nah, ini adalah target pasar ya, relatif general karena bisa dimakan oleh seluruh kalangan sih, kayak anak-anak, remaja, orang dewasa ataupun wisatawan. Next. Nah, untuk strategi marketingnya sendiri tuh tentunya ada diskon, yang kedua ada membuka stand di suatu acara atau pada Car Free Day. Nah, yang ketiga itu ada promosi melalui sosial media, dan yang keempat itu membangun loyalitas pelanggan. Next. Nah, ini gambaran bola-bola ubi yang bakal dipasarin nanti. Next. Oke, nanti mungkin kontak pemesanannya ada 2, itu mungkin ini dari kontak ID Line atau Instagram, dan ini mungkin, melalui nomor telepon atau nomor WA. Next. Terima kasih. Apabila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini juga nih kayaknya nih yang maju-maju pertama nih udah punya usaha nih kayaknya ya, walaupun ada gambaran lah sedikit gitu ya. Ini juga udah buat di Instagram ya, berarti udah pemasaran ya ini ya? Enggak Bu, itu, Belum. gambaran kalau misalnya nanti saya jualan, saya bakal pasarnya di mana gitu loh Bu. Oke. Saya kira tadi disuruh mengubah gitu kayak udah jadi gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih meneruskan gitu ya intinya ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi oke. Kalau mau saya gini, mungkin ada juga yang kalian itu produk apa gitu. Misalkan sudah jadi dan sudah ada sebelumnya kayak tadi gitu ada beberapa yang sudah ada. Nggak apa-apa. Tapi saran saya kan nanti kan kayak kelompok. Coba pikirkan kira-kira tambahan apa ya, maksudnya sayang ya kalau hanya untuk meneruskan gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa gitu loh kan, yang penting kan saya harus praktisnya ada gitu kan, realitasnya ada gitu kan. Tapi karena ada kelompok nanti, coba dipikirkan mungkin ada perlu tambahan lain gitu ya. Saran saya seperti itu sih. Jadi nggak hanya meneruskan kayak gitu. Itu aja dari saya. Ini juga udah bagus ya. Tadi bulu-bulu ubi ya tadi ya. Keren sih. Semoga aja berjalan ya. Budgetnya apakah lebih dari 200 atau gimana Mbak? Sebenarnya dilihat dari ini juga sih Bu, dari porsi juga sebenarnya kalau misalnya untuk permulaan 200.000 tuh udah lumayan cukup. Karena kan bahan-bahan bakunya juga yang sederhana kayak cuman tepung, ubi, terus toppingnya mungkin cuman gula halus, cuman kemasan. Untuk awal-awal segitu sebenarnya udah cukup sih Bu. Oke, ya, ya bagus. Nanti kita semoga aja sesuai ya nanti ya. Kita dapat bantuan juga dari Prodi. Oke, terima kasih Mbak. Baik, makasih Bu. Oke, bisa lanjut siapa? Izin share nih Bu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nugraha dari Prodi Matematika B. Di sini saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan. Di sini eh, shake it up, tersenyumlah dengan setiap tegukan. Selamat datang di Milkshake Kebahagiaan. Di sini ide bisnis saya itu membuat minuman milkshake yang membawa semangat dan hari-hari yang indah untuk peminumnya. Nah, di sini ada role modelnya, itu ada Raffi Alipsian Bintang Samudra. Dia adalah seorang mahasiswa aktif di matematika
Maaf Ibu, terkendala koneksi Bu. Iya, bisa dilanjutin lagi? Baik, di sini role model saya itu Raffi Alivin Bintang Samudra. Dia itu seorang mahasiswa aktif matematika di Universitas Negeri Jakarta yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang fotografi, sehingga dapat menghasilkan konten yang kreatif, berbagai konten yang kreatif juga. Dan untuk Instagramnya bisa teman-teman follow, itu ada @raffialivian. Kemudian di sini ada produknya, itu ada milkshake bliss, desain yang menarik, bahan segar dan berkualitas, serta rasa klasik dan kreasi eksklusif. Di sebelah kanan itu ada contoh gambarnya yang saya ambil dari Google, dari internet. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya, di mana pertama itu ada strength-nya, produknya menarik, menu variatif, serta kami menyediakan produk minuman yang higienis serta nikmat dengan harga yang terjangkau. Untuk weakness-nya, itu banyaknya persaingan di dalam bisnis bidang makanan dan minuman. Untuk opportunity, di sini ada acara atau festival kampus yang bisa kita ajak mitraannya, serta kita memasarkan secara digital. Serta di sini ada thread-nya itu perubahan selera mahasiswa. Kan untuk selera orang-orang itu beda-beda ya, dan bisa berubah juga. Kemudian di sini ada target pasarnya, yaitu mahasiswa dan komunitas di kampus-kampus yang menyelenggarakan acara-acara ataupun festival tadi. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada media sosial. Kami menggunakan media sosial sebagai promosi kreatif di bidang digital. Yang kedua ada pendekatan, itu melakukan pendekatan yang berkesan dengan pelanggan serta memberi sampel untuk dicobakan. Yang ketiga itu kami kemitraan. Kami bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan maupun kafe di sekitar kampus, baik acara maupun tidak. Sekian presentasi dari saya. Oke. Ini membuat milkshake ya. Oke, baik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti yang role modelnya itu sesuai dengan yang ide bisnis. Makanya harusnya kan disesuaikan ya. Jadi itu apa tuh? Perannya apa itu? Gitu ya. Itu aja sih dari saya. Bukan masalah personalnya gitu ya orangnya. Tapi kan dilihat apa gitu. Jadi kan kayak fotografer atau apa gitu. Fotonya bagus ya kalau nggak salah. Nah, apa hubungannya dengan ide bisnis kan nggak sesuai. Yang saya minta kan role model yang sesuai dengan ide bisnis yang kalian ingin kembangkan. Itu aja sih dari saya. Milkshake oke, nggak apa-apa. Semoga aja lancar gitu ya. Oke, next berikutnya. Terima kasih. Baik, Ibu. Apa tadi? Dimas ya? Baik, Ibu. Terima kasih atas saran kritiknya, Ibu. Tapi idenya bagus-bagus ya sampai saat ini. Bagus-bagus sih kalau saya lihat. Ya semoga aja masih memungkinkan lah. Kalau misalnya sih masih bisa lah. Ya, silakan. Stefani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Pravia dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk ide bisnis saya. Nama saya sendiri Sabrina Nobel dengan NIM 13056-22074. Next. Untuk ide bisnis saya sendiri itu adalah Triwich atau Triangle Sandwich. Model saya menggunakan Najla Bisha ini dari Bittersweet, adalah seorang wanita pengusaha yang sukses mengembangkan bisnis dessert box di Indonesia. Najla ini memulai bisnisnya itu dari hobi dan passionnya dalam memasak dan membuat kue, dan terus belajar dan berinovasi untuk menghasilkan produk yang menarik dan lezat. Dia juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran yang efektif, serta berhasil membuat produknya viral dan dikenal oleh banyak orang. Kini bisnisnya telah berkembang menjadi usaha yang memiliki banyak cabang di beberapa kota di Indonesia, bahkan hingga ke Turki. Untuk possibility-nya itu, yang pertama itu ada praktis, sehat, dan variatif.
karena mengikuti tren. Lalu usahanya itu akan bertahan lama dan selalu diminati. Dan yang ketiga itu target pasar yang luas. Untuk minusnya itu banyaknya pesaing yang serupa, kualitas dan konsistensi produk yang dijual, dan pemasarannya serta pemasaran dan brandingnya. Untuk analisis of capability and constraints, itu pertama ada mengelola keuangan, ada manajemen waktu, kreativitas, dan keterampilan di bidang kuliner. Di sini ada analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatannya itu, pertama, produknya berkualitas, kedua, pemasaran efektif, ketiga, memiliki target pasar yang luas, yang keempat, kreativitas dalam variasi menunya, serta yang terakhir, menggunakan sistem pre-order. Lalu untuk kelemahannya atau weakness, pertama itu ada persaingan yang ketat, kedua risiko keterlambatan produksi, dan yang ketiga itu ketersediaan serta kualitas bahan baku. Untuk opportunities atau kesempatannya, yang pertama itu kita memasarkan secara online, yang kedua permintaan yang meningkat karena dipasarkan secara online, dan yang ketiga inovasi menu mengikuti tren. Untuk ancamannya, yang pertama itu kualitas bahan baku yang buruk, kedua itu ada perubahan permintaan pasar, dan yang ketiga itu ada fluktuasi harga bahan baku. Lalu selanjutnya ada bisnis plan. Untuk latar belakangnya, alasan saya memilih sandwich atau triangle sandwich ini, karena sandwich segitiga ini tuh menawarkan kombinasi cita rasa yang inovatif dalam kemasan yang praktis dan menarik. Dengan fokus pada kreativitas dalam penyajian dan variasi bahan, usaha ini tuh menghadirkan pengalaman kuliner yang sehat dan mengenyangkan bagi para pelanggan. Dalam tren makanan yang terus berkembang, sandwich segitiga ini memiliki pilihan populer bagi mereka yang mencari makanan cepat saji yang lezat, namun tetap unik dan menarik. Untuk produk deskripsinya, sandwich ini merupakan nama gabungan dari kata tri atau triangle dan sandwich. Nama ini menunjukkan bahwa usaha saya ini menjual sandwich segitiga yang memiliki 3 varian rasa, yaitu ada sandwich buah, sandwich sayur, dan sandwich ayam. Dibuat dengan bahan utama berupa roti dan berbagai isian yang lezat, siap disantap untuk mengenyangkan perut kalian. Di sini ada contoh untuk foto produk. Yang pertama ada sandwich buah, sandwich sayur, dan sandwich ayam. Untuk target pasarnya, rencananya itu saya memiliki target pasar yaitu pelajar atau mahasiswa, masyarakat umum, serta pengguna media sosial. Dan strategi marketing yang akan saya gunakan yaitu pertama menggunakan diskon dan freebies, lalu sosial media, promosi melalui sosial media, gratis pengantaran, dan membuka stand bazar apabila ada event-event tertentu. Oke. Sekian presentasi dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga bagus sih, sandwich ya. Triangle, tadi apa namanya? Triwich, Bu. Triangle sandwich. Oke, triangle sandwich. Ya. Ini keren juga sih. Ini juga, ini baru atau udah ada gitu, atau dikembangin lagi atau? Ini baru ide aja sih, Bu. Rencananya. Bisa masaknya ya? Iya. Ada pusing-pusing ya? Oke, semoga lancar ya. Untuk budgetnya gimana tuh? Tadi kayak yang daging kayak gitu-gitu, itu nggak besar itu? Untuk budgetnya relatif murah sih, Bu. Soalnya kan bahan-bahannya juga nggak susah dicari dan murah-murah juga. Mungkin untuk under 200.000 juga udah cukup untuk beberapa produk. Oke, iya. Baik, gitu ya. Jadi yang sesama kuliner gitu ya, sandwich kayak gitu ya, atau yang mungkin sejenis gitu ya, jadi bisa jadi satu kelompok. Oke. Baik, terima kasih Stefani. Silakan berikutnya. Tadi yang pertama Muhammad Raihan ya, terus Sahra siapa tadi ya? Di Zahra Ayu, Bu. Zahra Ayu. Oke, terus Aurelia, Dimas, Stefani, 5 orang ya? Iya, Bu. Oke, ayo lanjut lagi.
Minimal 10 ya, kalau bisa. Oke, Nur Arzani, silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azani dengan NIM 13056220078. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan, yang mana bisnis saya ini namanya Brown Grapes. Oke, tema bisnisnya kuliner. Yang pertama ada role model. Jadi role model saya merupakan seorang CEO dan juga founder dari Fajibro, namanya Rayendra Abiasa. Kalau teman-teman Bu Flavia dan teman-teman sekalian ingat, beberapa waktu lalu sempat booming di sosial media, yaitu Cookie Bomb yang ada di sini fotonya. Jadi foundernya ini yang biasa dipanggil Abi, dia itu melakukan inovasi terhadap produk cookie yang udah sangat banyak dijual di pasaran. Jadi, bagaimana kok produk cookie yang udah banyak di pasaran ini, cookies yang cookies standar, bisa tiba-tiba naik lagi, terus juga rame banget sampai ngantrinya tuh lama. Ternyata Abi ini dapat kuncinya ke selera pasar, yaitu ternyata dikolaborasiin di mana tengahnya itu coklatnya meleleh, ditambahin dengan es krim di atasnya. Jadi, kenapa saya menjadikan Abi ini sebagai role model? Karena dari beliau saya sadar bahwa inovasi adalah hal yang penting dalam berbisnis, dan saya juga ingin mengimplementasikan di idea di mana inovasi itu harus ada. Oke, background. Yang pertama ini brownies. Jadi mungkin banyak yang udah familiar dengan nama brownies. Brownies ini sejenis kue coklat yang teksturnya itu a bit dense, kemudian atasnya crispy, dalamnya lembut, dan cenderung padat. Jadi karena brownies ini padat, banyak sekali orang yang ngerasa kalau brownies ini terlalu mengenyangkan untuk dessert, yang mana fungsi dari brownies ini sebenarnya dessert ketika kita makan. Jadi salah satu kekurangan brownies adalah kepadatannya itu yang terlalu mengenyangkan. Oke, masuk ke bisnis plan. Karena tadi brownies itu terlalu mengenyangkan, saya ingin membuat inovasi terhadap produk yang sudah banyak di pasaran ini menjadi brown crepes, atau mungkin agar lebih familiar bisa disebut keripik brownies. Jadi ini merupakan modifikasi dari resep brownies yang sudah banyak di pasaran. Jadi dibuat lebih tipis, teksturnya renyah seperti chips gitu ya, seperti ciki, yang mana rasa coklat yang dicari-cari orang ketika makan brownies itu tetap ada, yang chocolatey, terus juga manis yang legit itu masih ada dengan tekstur yang jauh lebih ringan. Nah, possibilities-nya, karena produk tadi diberikan inovasi, yang pasti bisa menarik pasar yang mungkin tadinya a big fan of brownies, terus kayak, wah ini ada jenis baru nih dari brownies. Kemudian di waktu yang sama, konsumen ini juga sangat familiar dengan kue brownies, sehingga tidak ragu untuk mencoba inovasi baru dari brownies. Yang terakhir, produk ini bisa masuk ke berbagai kalangan. Kemudian, possibility yang kurang baik ini, banyak banget produk dessert yang ada di pasaran yang fungsinya sama dengan si brown crepes tadi. Kemudian kesulitan untuk produksi dalam skala besar. Yang terakhir ini, brown crepes itu kan bentuknya seperti ciki, jadi packingnya itu memang a bit tricky gitu untuk didistribusikan ke lain daerah. Targetnya yang pertama ada pelajar atau mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga, selanjutnya ada organisasi atau perusahaan, dan juga kuliner event seperti bazar makanan atau mungkin kayak Jakarta Fair, itu kan banyak banget tuh bazar snack-snack gitu. Marketing strategisnya ada 4. Yang pertama, sosial media ini yang di-run oleh business owner. Jadi ada sosial media untuk Brown Crepes sendiri, kemudian influencer endorsement ini juga masuk ranah sosmed, tapi bedanya kita ngebayar influencer untuk coba dan juga share ke followersnya tentang produk kita. Kemudian freebies dan thank you card ini sesimpel ketika di packing itu ada sedikit kayak engagement products-nya melalui thank you card. Yang terakhir ada discount dan juga event-based promotion, jadi promosi di event-event besar. Baik, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu juga baik ya. Ini udah diterapin belum, Mbak? Udah atau cuma itu? Sebelumnya udah sempat mau jualan Bu, tapi belum dieksekusi untuk yang brownie crepes ini. Tapi udah pernah nyoba masak ya? Udah nyoba masak belum? Gimana Bu? Maaf suaranya kecil. Ini udah diterapin ya tadi, maaf. Ini enggak. Udah ya? Eh, Sebelumnya pernah jualan brownies yang biasa, tapi untuk inovasi yang ini saya belum pernah jualan sih Bu. Oke. Sebelumnya namanya juga sama? Nama Enggak, usahanya? sebelumnya brownies aja biasa gitu. Oke. Ya, semoga aja ya, ya mau saya tuh kayak gini loh ya. Jadi kayak walaupun dulu udah ada usaha, nah sekarang mungkin lebih ada inovasinya. Nah ini kayak agak keras dia kalau dilihat ya. Eh, Makanya perlu juga ya kadang-kadang kita tuh lihat kayak role model kita tuh kayak apa. Nah mungkin kita agak bisa agak mengikuti ya yang ginian kayak apa. Bagus, semoga aja bisa ya jalan gitu, ada inovasinya juga gitu. Oke, bagus. Tadi Mbak siapa namanya? Nur Nur Azani. Nur Azani. Semoga nanti lancar ya. Untuk budgetnya Baik. gimana Mbak? Itu besar nggak? Untuk 200 itu, ini masih bisa di-press sih Bu. Untuk 200 itu masih bisa produksi. 200 itu berapa tuh produknya tuh? Produksinya tuh. Mungkin kalau dibuat skala besar itu bisa sekali produksi 20, mungkin 10 sampai 20 sih tergantung nanti packingnya seberapa juga. Oke, berarti satu ini sekitar harganya sekitar 10 ribuan gitu ya. Yang masih relate sih. Maaf. Iya Bu. Next, terima kasih Mbak Ajani ya. Jadi ya, Nur Iya Ajani. Bu. Next, silakan berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Tapi tetap nanti realisasinya kelompok ya. Nanti kalau misalkan ada yang sama, coba di-runding gitu yang ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Flavia serta teman-teman. Di sini saya Reza Vanessa dengan NIM 1305622010 akan mempresentasikan mengenai ide bisnis saya. Tema ide bisnisnya saya mengambil The Cheesecake Club. My role modelnya itu Irene merupakan seorang ibu yang aktif membagikan kehidupan sehari-harinya serta resep makanan dan kue berupa cheesecake, mochi, dan lain-lain di sosial media seperti platform Instagram dan TikTok. Beliau seperti pastry chef yang memiliki keahlian dalam membuat kue-kue khas Eropa berupa kue tart, kue kering, dan lain-lain. Irene juga memiliki keahlian di bidang fotografi, desain, dan graphic design. Lalu memiliki bisnis di bidang kuliner ini menuntut ia untuk selalu kreatif dan inovatif. Dan kemungkinan yang terbaik itu usaha semakin berkembang tiap tahunnya, lalu usaha semakin berkembang mengikuti tren, usaha akan bertahan lama dan selalu dibutuhkan, serta target pasar sangat luas di kalangan masyarakat. Lalu kemungkinan yang buruknya itu banyaknya pesaing serupa dan pendapatan menurun ketika usaha sudah tidak tren lagi dan tingkat kesulitan permintaan klien lalu sulit mencari vendor yang dibutuhkan. Analisis kemampuan dan kendala, terbiasa berpikir kreatif dan inovatif serta memiliki antusias yang tinggi di bidang kuliner, lalu mampu mengoperasikan software untuk desain kemasan dessert seperti Canva, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Lalu tentunya manajemen waktu dan modal. Di sini ada rencana bisnisnya. Background-nya itu menjelang hari kelahiran, hari besar, dan hari penting dalam hidup, sanak saudara, relasi kerja, teman, dan masyarakat sekitar akan memberikan kejutan, salah satunya berupa seperti kue. Oleh karena itu, bisnis kuliner berupa cheesecake atau The Cheesecake Club ini biasanya mencapai musim puncak ketika hari kelahiran dan hari penting dalam suatu hubungan. Misalkan lalu, meskipun tergolong bisnis tidak tetap, bisnis kuliner cheesecake ini banyak dinikmati ketika hari biasa.
Banyak masyarakat membeli cheesecake di luar hari besar dan hari penting. Di sini ada deskripsi produknya, perpaduan antara sponge cake, siraman campuran berbagai macam susu, cream cheese, serta topping taburan keju yang melimpah ruah di atasnya, yang dapat memanjakan lidah Anda para pecinta keju. Serta cheesecake kami dapat membantu meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Sini ada foto produknya, ada versi cup, ada hampers, dan versi box. Dan targetnya itu seperti pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga dan pekerja kantoran, masyarakat umum, organisasi atau perusahaan. Market strateginya itu ada sosial media melalui platform Instagram, TikTok, lalu diskon and freebies, dan thank you card. Sekian presentasi ide bisnis dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, cheesecake-nya. Lumayan sih ya cheesecake-nya. Ini cukup besar nggak nih untuk budgetnya? Sebenarnya Besar ya? tergantung sih Bu, ada yang cup, hamper, sama box 200-an lah Bu. Kalau hampers? Paling kalau hampers itu beberapa cup kan Bu, jadi ya di press gitu. Paling satu hampers isinya ya minimal 5 gitu Bu. Harganya sekitar 200 ya? Iya Bu. Ini kayaknya kalau yang cheesecake pemasarannya ini harus pinter-pinter juga gitu ya. Oke, nggak apa sih, boleh bagus sih. Oke, jadi kita coba dulu aja ya Mbak ya. Mungkin kan ada kelompok juga. Oke, bagus untuk ini. Ini memang udah ada usahanya. Belum Bu, ini ide bisnis saya, tapi sudah riset sih beberapa. Iya sih. Oke lah ya. Coba dulu aja ya. Kita kan ada yang lain. Masalahnya mungkin lebih banyak juga nih. Kalau untuk kayak tadi sandwich itu kan mungkin ada ya, kan bisa dicoba-coba gitu ya. Tapi kan cheesecake kan agak lumayan besar ya kalau untuk sekitar mahasiswa gini ya. Tapi nggak apa-apa, boleh, ini juga bagus kok. Nanti kita coba lihat aja gitu. Semoga aja bisa mendapatkan banyak keuntungan gitu. Di sini belum ada yang ini ya, yang kayak aplikasi-aplikasi gitu ya. Atau ada, tapi belum presentasi nanti aja presentasinya kayak gitu. Halo. Halo. Ini pada sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Terima kasih tadi Mbak Reza ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Silakan lanjutkan. Izin share screen, Bu. Ada sih. Ada nggak ya nyoba kayak aplikasi gitu? Ya cowok-cowok nih. Nggak ada ya? Atau bimbel gitu? Seru tuh, nanti bisa dikembangin. Tapi nanti pakai teknologi gitu ya. Kayak modelnya buat aplikasi gitu ya. Kan juga bisa ya. Izin mulai, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Satila dengan NIM 130562263. Hari ini saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya. Untuk tema bisnis saya adalah di bidang kuliner. Untuk role modelnya adalah Fatir Ibnu, dia adalah owner restoran fast food Nakamse. Fatir Ibnu umur 25 adalah seorang pengusaha kuliner yang telah memiliki 4 cabang dan 15 karyawan di usia muda. Fatir mulai merintis bisnis kuliner sejak November 2017, bermula dari mengikuti salah satu event di Universitas Brawijaya. Di sana dia sukses menjual 200 kotak makanan. Bisnis plan-nya. Di sini saya ide untuk menjual rice box dengan nama Rice Box. Rice Box adalah solusi makanan ringan yang cepat saji dan sehat. Setiap box mengandung nasi, lauk pauk, dan sayuran yang disajikan dengan hiasan segar.
Produk ini mudah dibawa dan cocok untuk makan malam atau snack antara kuliah. Analysis of capabilities and constraint. Yang pertama ada kemampuan pemasaran untuk menarik banyak pelanggan, memanajemen waktu yang baik, keterampilan dan kreativitas dalam pengembangan varian menu. Untuk kendalanya ada di modal awal dan persaingan yang ketat. Possibility-nya untuk kelebihan ada kemudahan dalam persiapan, ada varian menu dan pasar yang potensial. Dan kekurangannya adalah persaingan yang tinggi, ketergantungan pada bahan baku, dan tingkat marginal yang cukup rendah. Target pemasarannya itu sendiri, saya adalah mahasiswa yang memiliki jadwal kegiatan yang padat dan membutuhkan solusi makanan cepat dan praktis. Yang kedua ada orang tua yang mencari cara untuk memudahkan anak-anak mereka untuk memakan makanan sehat. Dan tempat makan seperti kafe, restoran, dan coworking space yang ingin menyajikan makanan cepat saji yang bergizi. Untuk strategi pemasarannya ada 3, yaitu yang pertama media sosial, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian ada delivery service, kita bekerja sama dengan layanan pengiriman lokal untuk menyediakan pengiriman cepat ke rumah atau kampus. Dan terakhir adalah penawaran khusus, untuk menawarkan paket hemat dan penawaran khusus pada hari-hari tertentu atau selama periode promosi tertentu, untuk menarik perhatian pelanggan potensial dan mendorong pembelian. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Ini juga terkait dengan kuliner gitu ya. Oke. Baik. Ini sebelumnya udah ada usahanya belum? Atau cuma ide aja? Belum, Bu, baru ide aja. Oke. Bisa lihat tadi foto produknya? Ini, Bu. Box. Berapa nih satu rencananya? Rencananya saya buat harga yang 10.000 sampai 15.000 lah, Bu. Isinya Harga satu porsi. oh, kalau ini ya ada dagingnya juga ya atau gimana? Itu juga Belum. kan juga mahal juga tuh ya. Iya, cukup mahal ya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti makanya dibuat dulu proposalnya kira-kira relate nggak, soal nggak, kayak gitu ya. Nah, kalau memang masuk, kenapa tidak gitu dicoba gitu ya. Kira-kira budgetnya sekitar 200 sih, yang kalau nggak salah kemarin dipinjemin. Tapi misalkan saya mau lebih kayak kemarin, ada juga yang mungkin lebih itu silakan gitu ya. Yang mungkin pakai pribadi gitu kan ya. Itu kan nggak apa-apa, kapan lagi gitu ya. Ambil sana. Oke, good job ya. Ini lumayan bagus sih ide-idenya kelas ini. Oke, terima kasih. Bisa di stop share, lanjut lagi berikutnya. Ya nggak apa-apa, kalau emang bisa mencukupi ya, bisa lebih nggak apa-apa. Oke, next, ayo. Siapa yang mau maju? Saya, Bu, izin share screen. Siapa? Ya, silakan. Siapa namanya? Zidan Rizky, Bu. Oke. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke berikutnya ya. Nanti saya bisa langsung komentarin 2 gitu ya. Yang lainnya mungkin bisa lanjut nanti ya. Silakan. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rizky Pratama dengan NIM 13056222052. Di sini saya membuat ide bisnisnya itu jasa membuat custom tote bag dan waist bag. Ini untuk role model saya. Latvi Halimawan adalah salah satu pengusaha yang memiliki usaha dalam bidang fashion yang dinamai Fate Industry, nama mereknya. Dalam menjalankan produknya, ia menggunakan tema atau konsep yang sedang ngetren untuk dijadikan inspirasi dalam desain yang akan diterapkan ke dalam produknya. Produknya itu seperti jaket yang sedang dipakai seperti ini, dan lain-lain. Dalam produknya, dia menggunakan kayak karakter-karakter gitu yang digemari oleh banyak kalangan anak muda. Nah, untuk saya akan menerapkannya kepada tote bag saya. Di sini untuk deskripsinya adalah tote bag custom adalah pilihan yang sempurna bagi yang mencari kombinasi gaya yang sesuai dengan selera dan fungsionalitas dalam satu benda, yaitu tasnya. Dibuat dengan menggunakan bahan berkualitas dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tersedia dengan berbagai macam desain dan warna yang diinginkan.
Ini untuk contohnya seperti ini karakternya. Mungkin untuk desainnya akan dibuat semenarik mungkin. Lalu untuk yang kedua ada Weisbeck. Weisbeck adalah kombinasi yang sempurna untuk antara gaya dan kepraktisan, dibuat dengan desain yang ramping serta fungsional. Weisbeck ini merupakan pilihan yang ideal untuk menjaga barang-barang penting tetap aman dan mudah diakses saat berada dalam perjalanan, seperti handphone atau dompet. Weisbeck sangat cocok digunakan dalam berbagai kesempatan seperti jalan-jalan santai ataupun berpetualang. Ini contoh Weisbeck-nya, bentuknya seperti ini. Lalu untuk possibility, ini ada kemungkinan yang baiknya. Desainnya itu fleksibel. Yang kedua, pemasarannya dapat melalui online ataupun langsung secara offline. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan seniman atau desainer-desainer lokal ataupun luar. Yang keempat, ini bisa menjadi pemasok seperti memasok ke dalam pasar-pasar seperti itu, toko-toko pasar seperti pasar Tanah Abang dan lain-lain. Ini untuk kemungkinan buruknya, persaingannya itu ketat, bergantung kepada penjualan online, ketersediaan bahan, lalu tren yang berubah secara tiba-tiba. Tren yang berubah secara tiba-tiba ini, jika trennya itu sangat berubah cepat, jadi kita sudah membuat produknya, lalu tiba-tiba berapa hari kemudian trennya berubah, jadi sedikit sulit untuk menjual. Lalu ini analisisnya. Yang pertama ada manajemen waktu, yang kedua pemasaran yang menarik pelanggan, yang ketiga ada pengembangan desain yang mengikuti tren, yang keempat bersaing dengan produk-produk yang lebih terkenal. Ini target pemasarannya ada pelajar, mahasiswa, pekerja, organisasi atau perusahaan. Lalu untuk strategi pemasarannya ada pameran. Pameran ini maksudnya seperti event-event merek-merek lokal yang biasanya diselenggarakan di Jakarta seperti itu. Ini sosial media untuk memberikan iklan-iklan atau promosi-promosian, memberikan informasi. Ada Instagram, bisa TikTok atau Twitter yang sekarang disebut X. Lalu ada online shop, bisa untuk penjualan online-nya ada Tokopedia, Shopee atau TikTok Shop dan lain-lain. Sini ada bisa memberikan promo atau diskon. Yang terakhir memberikan kartu ucapan terima kasih dan mungkin ada saran atau kritik bisa diberikan, nanti ada email atau nomor telepon yang bersangkutan di dalam kartunya itu. Sekian dari saya, terima kasih, Bu. Oke, maaf ya saya ketahuan. Tadi, mana tadi? Ini siapa? Zidan, Ibu. Zidan, ini Zidan ya. Tadi Westpac ya. Bisa dilihat kotaknya. Westpac sama tote bag, Ibu. Antara dua itu. Oh, ini gimana nih? Ini buat sendiri. Kenapa, Ibu? Ini membuat sendiri, Zidan. Sebelumnya ini hanya angan-angan impian gitu aja, Bu. Sebelumnya kenapa saya memilih Weisbeck ini terutama karena sebelum COVID itu saya pernah ikut om saya bikin sejenis Weisbeck gini juga, makanya saya sedikit tahu tentang Weisbeck. Jadi sepertinya saya ingin mencoba mengikuti untuk membuat Weisbeck seperti ini, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa sih, tapi ini kayaknya agak ribet ya. Tapi nggak apa kalau emang punya pengalaman itu gitu ya. Boleh sih. Itu budgetnya berapa nih? Kalau om saya itu, seingat saya itu waktu itu pernah bilang sebelum COVID, yaitu bikinnya tuh kayak per lusin gitu, Ibu. Dia Ya, berapa itu? Satu lusinnya? sekitar 500-an gitu, Ibu. Oh, cukup besar ya. Oke. Iya, iya, iya. Atau ini ngambil punya orang, terus tinggal ini, beda ya? Kalau yang Ganti label nama gitu, beda ya? enggak, beda Ibu. Jadi dia itu bikin sampel-sampel gitu, nanti ditawarin ke toko-toko, nanti tokonya itu yang ngelempar lagi model ya. Jadi nanti dia minta modelnya seperti ini, nanti om saya ngebuatin gitu-gitu, Ibu. Ini kalau yang ini bagus sih bagus gitu ya.
Tapi kayak ya cukup keren sih, ya bagus sih, ya boleh aja sih. Tapi nanti kalau memang kita nggak tahu ya dana yang mau dipinjemin ke kita berapa, yang mau dipinjemin berapa gitu ya. Ya kalau memang udah niat mau westback ini sama di tote bag tadi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemungkinan juga pakai dana pribadi. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Endingnya kan emang dana pribadi ya. Kita cuma mungkin kalau ada peminjaman ya udah dipinjemin aja. Endingnya kan kita harus balikin juga kan. Nah, sebenarnya sama aja sih. Ya nggak apa-apa. Tadi siapa Sidan ya? Sidan ya. Iya, Kalau iya. mau ngembangin ini boleh, nggak apa-apa. Dari angan-angan dulu. Ya, kalau mau ada teman yang membantu, nggak apa-apa kan. Bisa mungkin dari teman-teman juga kan modalnya bisa iuran juga. Mungkin setelah lulus ini juga bisa berkembang gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ini aja kemarin yang dari Ilkom, saya nggak tahu. Karena kan saya juga termasuk yang baru ya. Ini baru pertama saya ngajar kewirausahaan. Ada juga yang Ilkom itu buat aplikasi gitu ya. Udah yang saya bilang udah diizinkan itu dapat surat ininya. Jadi enak gitu ya. Terus ada tingkat kalau mau bisa masuk gitu juga. Makanya dengan aplikasi kalau nggak salah. Simple juga ya. Ada juga reparasi laptop kayak gitu. Boleh dulu ada gitu ya. Nggak apa-apa. Mungkin aja bisa lancar. Kalau mau ini nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kemungkinan akan lebih untuk modalnya lebih besar. Tapi kalau saya sih nggak masalah. Yang penting benar-benar ya direalisasikan gitu. Gitu ya. Sidan ya keren kok. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, next berikutnya. Bisa juga ya nanti gara-gara gini gitu ya. Terus kemudian nanti kan juga kayak kelompok nanti namanya mungkin ada yang berminat. Nah, nanti kan mungkin bisa lebih maju gitu ya. Yang tadi saya cerita itu ada gitu ya. Yang Ilkom yang benar-benar jadi gitu. Maksudnya udah usahanya tuh sudah kayak dipatenin gitu loh. Kayak udah ada izin usahanya gitu loh ya. Usahanya kalau nggak salah apa usaha kecil atau apa gitu. Nah, kan lumayan ya kayak gitu ya. Jadi kayak bagus gitu. Tapi mereka tuh ini ownernya tuh kerja di tempat lain. Jadi itu kayak apa ya? Ya usaha bersama gitu. Tapi masih masih jalan sampai sekarang. Itu kan lebih enak ya kayak gitu ya. Ya, semoga aja bisa jadi ikutin. Oke, next berikutnya. Silakan. Izin share screen, Bu. Iya. Siapa ini? Listen. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Jadi di sini saya memiliki ide bisnis untuk membuat korset bisnis. Oke, next. Di sini ada role model saya, yaitu Abigail Nicole. Pertama kali saya menemukan Abi ini, nama pendeknya, itu waktu itu nggak sengaja lewat di timeline Twitter saya dengan konten merajutnya. Abi ini seorang entrepreneur muda yang mulai merintis usahanya sejak tahun 2020. Lalu Abi memperkenalkan dirinya sebagai a full-time crossetter dan aktif membagikan hobi merajutnya pada sosial media pribadinya. Abi juga beberapa kali diundang menjadi narasumber seminar bertema entrepreneur atas kegigihannya untuk menjadikan usahanya. Lalu untuk melihat produk-produknya Abi ini bisa dicek di IG-nya di Artbitech atau di tweet Chromatography. Ini ada beberapa produk dari Abi. Abi ini awalnya memproduksi rajutan berupa tas dan topi. Namun sejak 1 tahun belakangan, Abi ini berfokus untuk memproduksi dan mempromosikan produk unggulannya, yaitu kebaya rajut kutu baru. Kebaya rajut kutu baru ini juga banyak diminati oleh orang-orang, sehingga kebaya rajut kutu baru ini menjadi ciri khas produknya dari Abi. Lalu kenapa saya memilih untuk menggunakan ide usaha ini? Karena belakangan ini tren customization menjadi ramai di kalangan masyarakat. Tren ini, atau disebut juga sebagai personalisasi, adalah fenomena di mana konsumen semakin mencari produk yang dapat disesuaikan atau dipersonalisasi sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti pakaian atau aksesoris hingga barang-barang rumah tangga atau untuk hadiah. Lalu tren ini terus berkembang dan menjadi semakin signifikan dalam dunia konsumen modern, di mana keunikan dan personalisasi ini dihargai lebih dari sebelumnya. Lalu, menggunakan jasa untuk membuat korset ini dapat dijadikan pilihan bagi konsumen untuk mengekspresikan kepribadian mereka dan membuat produk yang sesuai dengan gaya hidup, minat, atau preferensi pribadi mereka.
Ini juga memberikan kesempatan untuk memiliki barang-barang unik yang mencerminkan identitas mereka. Bagi pelaku bisnis sendiri, tren ini memberikan mereka fleksibilitas untuk menawarkan produk yang lebih beragam tanpa harus mempertahankan stok yang besar. Ini juga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi yang berbeda dari pelanggan mereka. Lalu ada analysis of capabilities and constraint. Dari capabilities sendiri, adanya kemampuan untuk menghasilkan desain yang menarik dan inovatif dapat membantu memenuhi permintaan pasar yang beragam. Selain itu, bisnis ini juga menciptakan keterlibatan tinggi dari konsumen, sehingga dapat memperkuat hubungan dan membangun loyalitas konsumen. Lalu, usaha ini memerlukan investasi modal yang relatif rendah dan tidak memerlukan peralatan atau ruang kerja yang begitu besar. Kita dapat memulai dari rumah atau ruang kerja kecil dan menyesuaikan produksi sesuai dengan permintaan. Lalu, ada peningkatan minat dalam barang-barang yang dibuat secara handmade, termasuk rajutan. Banyak orang mencari produk yang unik dan berkualitas tinggi, dan rajutan dapat memenuhi kedua kriteria ini. Selain itu, produk rajutan dapat menarik berbagai kalangan sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Lalu ada constraint-nya, proses rajut memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar, terutama untuk membuat produk yang rumit atau dalam jumlah besar. Ini bisa menjadi kendala jika kita memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Lalu pasar rajutan ini kompetitif, terutama dengan adanya penjual besar dan kecil lainnya, serta barang-barang buatan mesin yang lebih murah. Untuk menonjol dari persaingan, memerlukan diferensiasi yang kuat dalam desain, kualitas, atau layanan. Seperti tadi dari contohnya Abi, dia itu memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu kebaya kutu baru. Lalu ada business plan. Ini produk sampelnya yang mungkin sekiranya akan saya buat kalau saya memiliki modal dan dukungan dari lingkungan dan tenaga profesional. Lalu ada marketing strategi yang akan saya lakukan. Yang pertama itu membangun brand awareness pada sosial media, lalu berpartisipasi pada pameran atau pasar lokal, lalu berkolaborasi dengan komunitas rajut lainnya, dan yang terakhir ini sebenarnya lumayan efektif untuk memperkenalkan produk kita, yaitu mengadakan kelas atau workshop merajut. Lalu ada potential customer. Dari segi geografi sendiri, orang-orang di kota atau daerah terdekat, tapi tidak menutup kemungkinan dapat menjangkau customer yang lebih luas. Lalu dalam bidang demografi sendiri, salah satu target utamanya adalah wanita dan juga customer dengan berbagai kelompok usia, mengingat produk rajutan ini diminati dari berbagai kalangan. Lalu dari segi psikografi, orang-orang yang dengan minat dalam kerajinan tangan, DIY, atau produk dengan ciri khas tersendiri dan berkualitas tinggi. Lalu dalam segi ekonomi, customer dengan pendapatan yang tinggi mungkin bersedia untuk membayar lebih untuk produk rajut yang berkualitas tinggi atau unik. Sekian presentasi dari saya. Keren ya, rajut. Ini nanti kalau yang rajutan ini berdasarkan permintaan orang ya? Misalnya, iya nggak sih? Atau memang udah ada sama ini aja produknya gitu, atau gimana? Mohon maaf, suaranya di saya renyah. Enggak, ini nanti, ini kan tadi ngerajut ya, ngerajutnya tuh nanti bentuknya apa aja? Udah ada produknya seperti ini aja, bahannya yang mau dipasarkan, atau berdasarkan pemesan? Saya mau yang rajutan ini kayak gini tipenya atau gimana? Ya, yang pertama produk rajutan ini sesuai dengan pesanan, namun kita juga sebelumnya harus membuat produk-produk kita sendiri untuk seenggaknya kita publikasikan di sosmed dan sebagainya, supaya orang-orang tuh percaya kalau kita bisa membuat produk seperti ini, jadi mereka bisa menyesuaikan juga keinginan mereka dengan kemampuan kita dalam membuat produk rajutan itu. Jadi oke, iya sih harus buat dulu ya, tapi nanti lebih ini ya berdasarkan pemesannya juga ya, logisnya ya berarti nanti ya. Iya kan, tren customer tadi sesuai dengan personalisasinya masing-masing. Oke, keren banget loh. Kalau proses rajut gini berapa Mbak? Mbak udah dilakuin belum? Ya kebetulan ini hanya mimpi saya. Mungkin di masa depan kalau saya punya modal yang cukup atau dukungan dari lingkungan, mungkin saya akan mencari tenaga profesional untuk membuat rajut ini, atau mungkin lebih dari satu juga saya merekrut tenaga kerjanya, dan saya mungkin kebagian untuk yang menjaga kualitas barangnya, mempromosikannya, membangun brand awareness di sosial media, atau mempertahankan kualitas konsumen. Jadi Tapi saya sendiri, iya. Tapi ini Mbaknya bisa ngerajut nggak itu emang?
Iya, karena saya nggak bisa ngeracik juga, tapi saya memandang bisnis ini sebagai bisnis yang cukup menjanjikan, di mana saya merasa di setiap masa ini orang-orang pasti akan selalu tertarik dengan produk-produk handmade gitu, Bu. Oke, ya nggak apa-apa sih. Bagus. Kalau dari idenya bagus gitu ya. Kalau modal kayaknya masih bisa ya. Kalau yang rajut mungkin prosesnya ya. Kalau Iya, memang ini lebih ke proses kalau menurut saya tadi. Eh, nah, nggak apa-apa kalau memang mbaknya memang punya skill gitu. Nggak semua orang punya skill ya. Kayak jahit, rajut itu nggak semua orang punya kayak gitu. Ya silakan ya, boleh gitu ya. Tapi diperhatikan juga jangka waktunya. Kira-kira relate juga nggak untuk di mata kuliah ini gitu ya. Intinya saya tidak akan pernah ini ya, tidak akan pernah menyalahkan karena namanya ide bisnis dan emang ini sesuai dengan mata kuliah kita gitu ya, kewirausahaan. Kalau memang mungkin kan silakan gitu ya. Atau mungkin teman-teman lainnya berubah pikiran ada juga kayaknya ya boleh nih, akhirnya mau satu kelompok juga boleh gitu ya. Jadi kan ini kan nggak sendiri-sendiri produk nanti usahanya ya. Nanti kita kelompok-kelompok gitu ya. Oke, bagus. Semoga aja lancar dan bisa terrealisasikan gitu ya untuk Mbak Anissa. Mungkin 2 lagi aja ya semuanya ya. Baru kita bisa tutup ya, nggak apa-apa ya. baik, terima kasih, Bu. Jadi mungkin saya nggak tahu sih minggu depan berapa kayak gitu. Misalkan minggu depan saya juga ada rapat lagi atau kegiatan lain takutnya ya. Kan bisa dibagi 3 kali ya gitu. Tapi kalau bisa memungkinkan ya silakan. Kita lebih fleksibel. Silakan mungkin lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabrina dengan NIM 13056-2064. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Tema dari bisnis saya itu adalah bisnis donat bomboloni. Role model saya dalam bisnis donat bomboloni adalah Firly Novita selaku owner dari Lunas Donat. Ia seorang mantan pramugari yang kemudian akhirnya alih profesi menjadi pebisnis donat. Ia sempat menjadi pramugari pada tahun 2013 sampai 2017 di maskapai Air Asia. Berawal dari hobinya memasak di dapurnya sendiri, kini menjadi bisnis kuliner donat yang sudah memiliki banyak cabang di beberapa kota dan memiliki variasi rasa donat yang unik dan menarik. Kemudian untuk possibility-nya itu, yang pertama, pada bisnis donat ini terdapat berbagai macam variasi rasa yang akan berkembang setiap harinya sesuai dengan tren. Kemudian target pasarnya yang luas karena setelah familiar di kalangan orang-orang dan sudah pasti memiliki peminat. Untuk kemungkinan buruknya, yang pertama persaingan yang tinggi karena banyaknya bisnis kuliner serupa di luar sana, dan yang kedua kebersihan produk seperti bahan baku dan tempat produksi yang mungkin kurang terjaga akan menurunkan kualitas dari hasil produk donat tersebut. Dan yang terakhir, proses pembuatan donat ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk analisis capability and constraints, yang pertama diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk membuat proses membuat donatnya tersebut. Kemudian diperlukan berpikir secara kreatif dalam mendesain kemasan produk yang menarik serta promosi di sosial media. Kemudian ada harus selalu menjaga kebersihan tempat produksi, kemudian kehigienisan alat yang akan digunakan, dan kebersihan dari bahan baku produk. Dan yang terakhir, modal di sini
cukup terjangkau karena bahan-bahan baku produk dari donat itu juga harganya relatif murah dan mungkin hanya bagian toppingnya agak sedikit lebih mahal untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Next. Kemudian business plan. Pertama, introduction, bisnis donat pasti ada pembelinya karena sudah memiliki pasar yang luas dari kalangan yang tua sampai anak-anak. Donat bomboloni ini dengan isian topping di dalamnya yang banyak dan memiliki variasi rasa yang bermacam-macam. Jadi, bisnis ini juga cocok menjadi hampers untuk diberikan saat hari raya, hari besar, dan hari penting. Product descriptions, Bombolons donat bomboloni dengan berbagai varian rasa, kualitas bahan baku yang terjamin, serta rasa yang enak. Berikut adalah beberapa contoh dari foto produk donat bomboloni. Next. Untuk targetnya di sini ada pelajar seperti mahasiswa dan murid-murid sekolah, yang kedua ada ibu rumah tangga dan anak kecil, dan yang terakhir pekerja kantoran. Next. Untuk market strateginya ini, pertama, membuka online shop seperti di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, sehingga tidak perlu menyewa tempat, membayar sewa tempat. Yang kedua, mempromosikan produk bisnis di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dan yang terakhir, memberikan diskon pada pembelian bundling, sehingga harga pembelian bundling akan jauh terlihat lebih murah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi juga ini hampir sama ini juga baik ya, masih relate juga ya untuk donat ya. Dari budget juga lumayan ya Mbak ya, bisa mencukupi ya Mbak ya. Iya Bu. Mungkin bisa langsung next aja, satu lagi ya. Oke Mbak. Ya, silakan satu lagi ya. Siapa? Halo. Apakah sudah terlihat? Fokusnya dua tempat, Cok. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alvin Fernando dari Matematika 2022B. Saya ingin presentasikan ide bisnis saya. Lanjut. Saya mengambil ide bisnis saya itu pistok mer atau ya. Terus saya kasih nama di sini pistok mer. Dan lebih singkat saja. Depannya bisa saya ganti lagi. Nah, selain di sini ada role model di sini saya ambil yang usaha pisang goreng madu Bu Nanik. Ini ada Ibu Nanik Listowati, seorang single mother dengan 3 orang anak. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan memiliki passion dalam bidang masak sejak kecil. Ibu Nanik memulai karirnya di industri garment selama 10 tahun, kemudian pada tahun 1994, beliau mendirikan catering yang sukses melayani catering pernikahan dan seminar. Pada tahun 2007, beliau bereksperimen dengan resep pisang goreng dan menemukan resep pisang goreng madu yang khas. Dari sana lahirlah pisang goreng madu Manik yang diawali dengan penjualan di cateringnya. Melihat tingginya permintaan, beliau membuka outlet pertamanya di Senopati pada tahun 2010. Ini pisang goreng madu Manik telah memiliki lebih dari 50 outlet di berbagai kota di Indonesia dan menjadi salah satu brand pisang goreng ternama di tanah air. Selanjutnya ada deskripsi dari produk saya. Jadi pisang mer adalah camilan unik yang menggabungkan pisang matang, coklat lembut, dan keju gurih di dalam satu sajian. Dibuat dengan teliti untuk memberikan pengalaman rasa yang luar biasa. Setiap pisang mer ini memiliki tekstur lumer di dalamnya dan kulit yang renyah di luarnya. Nikmati kelezatan yang tak terlupakan di pisang mer, cocok untuk dinikmati kapan saja sebagai camilan istimewa atau hidangan penutup yang menggugah selera.
Nah, selanjutnya saya ada analisis peluang. Yang kiri ini peluang ini tidak terlalu sulit dalam proses pembuatan. Nah, resep pisau ini kan cukup umum ya. Dua ini terdapat peluang seseorang dapat membeli terus-menerus apabila kalau pisau yang kita buat ini misalnya enak, terus orang itu suka, bisa aja kan ada langganan terus membeli terus-menerus. Nah, terus untuk biaya produksinya ini tidak terbilang mahal atau masih terjangkau. Yang kan ini ada banyak penjual lain yang sudah lama berjualan produk ini. Eh, Banyak penjual di luar sana yang menjual pistok juga dengan harganya. Mungkin ada persaingan harga juga di luar, yang ada lebih murah, ada yang mahal. Itu persaingan harganya nanti ada. Lanjut pada analisis pasar. Analisis pasar yang pertama di sini ada inovasi rasa yang bisa dibuat. Soalnya dari coklat, keju, dan mungkin ada rasa lain yang bisa saya buat untuk dalam coklat. Kedua, pemasaran yang kekinian. Nah, pemasaran yang kekinian ini eh, mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Ketiga, kompleksitas produksi. Kompleksitas produksi mungkin lebih ke produksinya ntar bakal banyak bahannya atau gimana, itu bisa dipertimbangkan lagi. Terus yang keempat itu ketergantungan bahan baku. Kan karena ini jualannya pisau, ke bahan baku utamanya itu pisang. Kalau soal ketergantungan bahan baku, ntar bisa ada kenaikan bahan baku atau kekurangan, atau dan lain sebagainya. Kelima, keterbatasan dalam penyimpanan bahan baku untuk waktu yang lama. Nah ini kan barang pisang ini nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama banget, berarti supaya dia tetap fresh, kita harus segera mengolahnya biar tetap fresh gitu. Lanjutnya target pasar di sini, target saya itu semua kalangan, baik anak-anak, anak muda hingga orang dewasa menjadi target saya untuk menjual ini. Ini nggak ada spesifik khusus karena di stok ini kan hampir disukai oleh semua halayak ya, semua umur. Lanjut untuk strategi pemasaran saya bisa melalui promosi rutin, bisa dari orang-orang terdekat, atau bisa beri diskon, atau potongan harga bila membeli banyak. Terus lanjut ada media sosial, melalui platform-platform media sosial yang ada sekarang. Ketiga ini bisa platform food delivery, ada GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Mungkin bisa juga ntar jual frozen foodnya lewat e-commerce, Shopee, Tokped, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi ide bisnis dari saya. Terima kasih. Oke, Facebook ini juga boleh lah ya, masih relate juga ya, dari budaya, eh, pembuatannya. Yang penting ini apa tadi? Alvin bisa ya membuatnya emang ya? Yuk. Halo? Iya, Bu. Alvin bisa ya buat Facebooknya bisa? Kalau buat pisoknya Oh iya besoknya. belum nyoba sih, Bu. Kalau saya lihat bahannya mungkin nggak terlalu rumit ya. Oke. Iya, bisa dicoba atau ya, bereksperimen nanti. Boleh sih. Kalau jadikan ide bisnis pun untuk mata kuliah boleh sih. Kayak masih relate lah ya. Kan untuk dananya kan emang nggak terlalu besar dulu kita kan. Ya kan masih belajar. Oke, silakan sih kalau memang itu juga hobi juga. Oke, terima Iya. kasih. Terima kasih Elvin udah Terima kasih. presentasinya. Mm-mm. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti mungkin minggu depan kita lanjutin lagi. Maaf tadi saya rapat. Biasanya sore. Masih ada 26 ya kalau nggak salah ya. 26 lagi yang belum maju. Kita bisa lanjutkan nanti minggu depan. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Nggak ada ya. Kita hanya diskusi-diskusi terkait dengan ide bisnis. Ya nanti bisa didiskusikan ya. Udah punya masing-masing kira-kira yang nanti cocok untuk kuliah ini dan dikembangkan secara bersama-sama berkelompok gitu ya. Ini bisa didiskusikan gitu ya. Baik. Kalau tidak ada saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih. Saya izin keluar dulu ya semuanya. Sore, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.